Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1, kelas PMTK 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi atau biasa dikenal dengan IAIN Bukit Tinggi, akan menjelaskan tentang persamaan diapoten. Kelompok 1 yang beranggotakan dengan yang pertama ada Nur Fadila dengan NIM 2420001. Yang kedua ada Vika Andraini YZ dengan NIM 2420003. Yang ketiga ada Zakia Zahra dengan NIM 2420011. Yang keempat ada Syifatul Hayati dengan NIM 2420018. Yang kelima ada Mutia Sarah dengan NIM 2420026. Yang keenam ada saya sendiri selaku moderator yaitu Anissa dengan NIM 2420031. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang persamaan diapoten yang terdiri dari pertama, pengertian persamaan diapoten, yang kedua ada teorema diapoten, yang ketiga ada contoh-contoh soal persamaan diapoten. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mutia Sarah. Kepada Mutia Sarah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sarah, NIM 2420026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian persamaan Diopantin dan juga teorema 7.1. Jadi, persamaan Diopantin ini adalah persamaan polinomial yang memiliki dua atau lebih variabel yang solusinya berupa bilangan bulat. Kata Diopantin ini diambil dari nama Diopantus, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Alexandria. Beliau juga mempelajari dan juga merumuskan tentang persamaan Diopantin ini. Persamaan Diopantin ini dapat diselesaikan dengan bantuan algoritma Euclid. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang persamaan ini, kita harus menguasai terlebih dahulu, yaitu tentang algoritma Euclid. Pada persamaan linear Diopantin ini berbentuk AX tambah BY sama dengan C, memiliki solusi jika dan hanya jika FPB dari A dan B ini habis membagi C. Hal ini berdasarkan identitas Bizaut. Ketika kita dihadapkan persoalan mengenai persamaan non-linear Diopantin ini, kita bisa memanfaatkan cara-cara yang biasa digunakan seperti keterbagian, kuadrat sempurna, dan pemfaktoran, dan lain-lain. Kemungkinan pada solusi persamaan Diopantin ini ada 4. Yang pertama, tidak memiliki solusi. Yang kedua, memiliki satu solusi. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu solusi. Yang keempat, memiliki solusi sebanyak terhingga, sehingga memunculkan istilah solusi umum. Selanjutnya yaitu teorema 7.1. Persamaan linear Diopantin AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi jika dan hanya jika FPB dari A dan B itu pembagi dari C. Akan dibuktikan berdasarkan identitas Bizaut bahwa persamaan AX ditambah BY sama dengan FPB dari A dan B memiliki solusi berupa bilangan bulat. Misalkan FPB dari A dan B itu sama dengan M dan C sama dengan K dikali M. Maka AX ditambah BY sama dengan
M. Kan tadi kita sudah memisahkan FBB dari A dan B itu sama dengan M. Jadi AX tambah BY sama dengan M. Maka jadi bisa ditulis lagi dengan A dikali KX ditambah B kali KY sama dengan K dikali M sama dengan C. Dan jelas memiliki solusi. Akan dibuktikan bahwa FPB dari A dan B itu pembagi dari C. Maka AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi. Misalkan M sama dengan FPB dari A dan B. Berarti M ini sebagai pembagi dari C. Karena yang tadi kan kita sudah memisalkan FPB dari A dan B itu pembagi dari C. Kemudian kita misalkan lagi M itu sebagai pembagi dari FPB dari A dan B. Jadi dapat kita simpulkan kan bahwa M itu sebagai pembagi dari C. Karena itu C itu sama dengan K dikali M untuk suatu bilangan bulat K. Karena M sama dengan FPB dari A dan B untuk suatu bilangan bulat berupa K, TS berlaku. Yang pertama A dikali T ditambah B dikali S sama dengan M. M itu kan pembagi dari FPB dari A dan B. Kemudian kedua belah ruas dikalikan dengan K. Berarti A dikali dalam kurung K dikali T ditambah B dalam kurung K dikali S sama dengan K dikali M. Kemudian A dalam kurung K dikali T. Kemudian ditambah B dalam kurung K dikali S sama dengan C. Dari mana datangnya C? Kan tadi kita sudah memisalkan bahwa C itu sama dengan K dikali M. Sehingga kita dapatkan X sama dengan K dikali T dan juga Y sama dengan K dikali S. Dengan X dan Y itu merupakan bilangan bulat. Persamaan linear Diopantin berlaku aturan sebagai berikut. Diberikan sembarang bilangan bulat K dan X0, Y0 merupakan salah satu solusi dari penyelesaian persamaan linear Diopantin AX tambah BY sama dengan C. Dapat dinyatakan oleh X sama dengan X0 ditambah dalam kurung B dibagi dengan FPB dari A dan B kemudian dikalikan dengan K. Dan Y sama dengan Y0 dikurang dengan dalam kurung B dibagi dengan FPB dari A dan B kemudian dikalikan dengan K. Jadi K ini merupakan bagian dari bilangan bulat dan X0 Y0 ini merupakan salah satu solusi dari penyelesaian persamaan linear Diopantin. Perbedaannya itu adalah kalau untuk X sama dengan X0 nya itu ditambah, kalau Y nya itu berarti Y0 dikurang dengan B dibagi FPB dari A dan B kemudian dikalikan dengan K. Demikian penjelasan materi dari saya. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mutia Sarah. Untuk selanjutnya kita masuk kepada contoh soal 7.1 yang akan dijelaskan oleh Zakia Zahra. Kepada Zakia Zahra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zakia Zahra akan menjelaskan mengenai contoh soal pertama. Contoh soal pertama yaitu selesaikanlah persamaan Diopantin berikut. 4x ditambah 5y sama dengan 10. Cara menyelesaikannya yaitu pertama menentukan selesaian dengan 4,5 sama dengan 1, di mana 1 merupakan pembagi dari 10. Maka persamaan tadi memiliki selesaian. Berdasarkan teorema tadi, X1, Y1 merupakan elemen dari Z, maka
4x1 ditambah 5y1 sama dengan 1. Dikarenakan 5 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 1, dan 1 sama dengan 4 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 1, didapatlah x1 sama dengan negatif 1 dan y1 sama dengan 1. Sehingga persamaan tadi dapat ditentukan dengan memasukkan angka 10 atau mengalihkan dengan angka 10. Sehingga 10 dikali 4 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 10. Sehingga didapat 1 pembagi 10, di mana persamaan tadi memiliki selesaian dan 4x0 ditambah 5y0 sama dengan 10. Sehingga selesaian dari persamaan tadi yaitu x0 sama dengan negatif 10 dan y0 sama dengan 10. Kasih kepada Zakia Zahra. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua yang akan dijelaskan oleh Nur Fadila. Kepada Nur Fadila dipersilahkan. Baiklah, saya Nur Fadila dengan NIM 242001 akan menjelaskan tentang teorema 2.21. Ditentukan P, Q adalah elemen N, maka PQ sama dengan RNP tambah 1NQ, di mana Rn dan Kn adalah suku Kn dari barisan-barisan yang secara rekursif didefinisikan sebagai R0 sama dengan 1, 10 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, 11 sama dengan 1, dan Ri sama dengan Ri kurang 2 kurang Ki kurang 1, Ri kurang 1. 1i sama dengan 1i kurang 2 kurang Ki kurang 1 kali 1i kurang 1. Untuk i adalah 2,3 dan seterusnya. N dan Ki adalah hasil bagi dalam algoritma Euclid memperoleh nilai P dan Q. Terima kasih kepada Nur Fadila yang telah menjelaskan materi kedua. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal 7.2 yang akan dijelaskan kembali oleh Zakia Zahra. Kepada Zakia Zahra dipersilahkan. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Selesaikan persamaan diopentin berikut. 221x ditambah 91y sama dengan 1066. Yang pertama dilakukan yaitu menggunakan GCD atau FBB dengan A sama dengan 221 dan B sama dengan 91. Dengan teori GCD tadi, 221 sama dengan 91 dikali 2 ditambah 39, sehingga didapat Q2 sama dengan 2. 91 sama dengan 39 dikali 2 ditambah 13 didapat Q2 sama dengan 2. Sehingga 39 sama dengan 13 dikali 3. Karena 91 dan 221 memiliki selesaian 13, di mana 13 merupakan pembagi 1066, maka persamaan tadi dapat diselesaikan dengan N yaitu bilangan bulat, R dan L merupakan suku ke N dari barisan-barisan, dan K merupakan sisa atau hasil dari algoritma Euclid. Didapatlah setelah kita buat tabelnya, maka didapatlah negatif 2 dikali 221 ditambah 91 dikali 5, itu didapat 13. Karena itu 1066 merupakan hasil dari 82 dikali 13, di mana 13 merupakan sisa atau hasil dari algoritma Euclid tadi. Sehingga didapat X0 sama dengan negatif 164 dan Y0 sama dengan 410. Dari persamaan tadi dapat kita temukan satu penyelesaian atau satu persamaan penyelesaian di mana X sama dengan negatif 164 ditambah 7K. 7K didapat dari
221 dibagi 13 atau 91 dibagi 13. X sama dengan negatif 164 ditambah 7K, dan Y sama dengan 410 dikurang 17K, dengan K merupakan elemen dari Z. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zakia Zahra. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh soal 7.3 dan 7.4 yang akan dijelaskan oleh Syifatul Hayati. Kepada Syifatul Hayati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifatul Hayati dengan NIM 2420018 akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu contoh 3. Selesaikan persamaan diopentine linear 2669X ditambah 8517Y sama dengan 85. Penyelesaian 8517 sama dengan 3 dikali 2669 ditambah 51 dengan K sama dengan 3. 2669 sama dengan 5 dikali 510 ditambah 119 dengan K sama dengan 5. 510 sama dengan 4 dikali 119 ditambah 34 dengan K sama dengan 4. 119 sama dengan 3 dikali 34 ditambah 17 dengan K sama dengan 3. 34 sama dengan 2 dikali 17 ditambah 0. Untuk nilai N, R, dan L, kita diperbolehkan untuk mengambil nilai sembarang. Dengan catatan hasil K harus 3, 5, 4, dan 3. NRL akan dimasukkan untuk uji coba ke dalam rumus. Karena 2699,8517 sama dengan 17 membagi 85, maka persamaan mempunyai selesaian. Selesaian 2669X ditambah 8517Y sama dengan 17 adalah X, Y dengan X sama dengan 217 dan Y sama dengan min 68. Sehingga salah satu selesaian 2669X ditambah 8517Y sama dengan 85 sama dengan 17,5 adalah X0 sama dengan 1085 dan Y0 sama dengan min 340. Selesaian persamaan adalah X, Y dengan X sama dengan 1085 ditambah 501K dan Y, sama dengan min 340 dikurang 157K, bilangan Z. Contoh 4. Selesaikan persamaan linear 4X ditambah 5Y sama dengan 10. Penyelesaian X ditambah 5Y sama 10, maka 4 dengan 5Y. Sehingga X sama dengan 10 dikurang 5Y per 4 sama dengan 8 dikurang 4Y ditambah 2 dikurang Y sama dengan dikurang Y per 4 ditambah 2 dikurang Y per 4 sama dengan 2 dikurang Y ditambah 2 dikurang Y per 4. Sekarang kita tentukan bahwa T sama dengan 2 dikurang Y per 4 atau 2 dikurang Y sama dengan 4T atau Y sama dengan 2 dikurang 4T, sehingga X sama dengan 2 dikurang Y ditambah 2 dikurang Y per 4 sama dengan 2 dikurang Y ditambah T sama dengan 2 dikurang 4T ditambah T sama dengan 5T. Selesaian persamaan adalah X, Y dengan X sama dengan 0 ditambah 5T, Y sama dengan 5 dikurang 4T dengan T bilangan Z. Jika dibandingkan dengan selesaian 7 pertama, maka hasil yang diperoleh nampak berbeda, meskipun sesungguhnya adalah sama. X sama dengan min 10 ditambah 5K sama dengan 5 dikali min 2 ditambah K sama dengan 5T, dengan T min 2 ditambah K atau K sama dengan T tambah 2. Y sama dengan 10 dikurang min 4 dikurang 4 sama dengan 10 dikurang 4 dikali T ditambah 2
sama dengan 10 dikurang T dikurang 8 sama dengan 2 dikurang T. Terima kasih kepada Syifatul Hayati. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal 7.5 dan 7.6 yang akan dijelaskan oleh Vica Andraini YZ. Kepada Vika, dipersilahkan. Baiklah, saya Vika Andrini YZ dengan NIM 2420003. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh soal pada persamaan Diophantine, yang mana itu contoh soal 7.5 dan contoh soal 7.6. Yang pertama, contoh soal 7.5 yang mana soalnya selesaikan persamaan Diophantine linier X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1. Dari persamaan ini kita jadikan persamaannya sama persamaan Y, yaitu 2Y sama dengan min X dikurang 3Z ditambah 1, sehingga Y sama dengan min X dikurang 3Z ditambah 1 per 2. Nah, kita habiskan yang bisa dibagi 2, yaitu seperti min 2Z per 2. Nanti hasilnya akan kita dapatkan Y sama dengan min Z ditambah min X dikurang Z ditambah 1 per 2. Nah, sekarang kita ambil yang pecahan, yang berupa pecahan, kita perumpamakan dia menjadi T. Berarti T sama dengan min Z dikurang min X dikurang Z ditambah 1 per 2. Maka 2T sama dengan min X dikurang Z ditambah 1. Atau kita pindah ruaskan jadi Z sama dengan min X dikurang 2T ditambah 1, sehingga Z itu sama dengan U. Dengan U-nya yaitu min X dikurang 2T ditambah 1, atau X sama dengan 1 dikurang U dikurang 2T, dan Y sama dengan min Z ditambah T. Nah, selesai persamaan X, Y, Z itu dengan X sama dengan 1 dikurang U dikurang 2T, Y sama dengan min Z ditambah T, dan Z sama dengan U. Untuk memeriksa kebenaran jawabannya, kita perlu menentukan beberapa pasangan, sehingga nilai-nilai X, Y, dan Z. Berikutnya, nilai X ditambah 2Y ditambah 3Z dapat dihitung dengan mencocokkan apakah hasil perhitungan sama dengan 1. Di sini ada tabel. Dari tabel itu bisa kita ketahui beberapa triple X, Y, Z yang memungkinkan penyelesaian persamaannya, yaitu ada min 2,0,1, min 3, min 1,2, min 7, 1,2, dan min 6, min 1,3. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal 7.6 yang mana soalnya selesaikan persamaan Diophantine linier 2X ditambah 5Y sama dengan 11. Yang mana di sini hanya ada dua variabel yaitu X dan Y. Maka dapat diselesaikan dengan menggunakan mod seperti pelajaran kita pada materi kongruensi, yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 11. Maka 5Y kita jadikan persamaannya yaitu Y kita jadikan persamaan yaitu 5Y sama dengan 11 dikurang 2X. Berarti 5Y kongruen 11 mod 2 atau Y kongruen 1 mod 2. Karena X bisa kita jadikan mod. Berarti tadi kan ada 2X berarti mod 2. Nah, kenapa dia bisa Y kongruen 1 mod 2? Karena mod 2 yang mendekati 11 adalah 10. 11 dikurang 10, 1. Sisanya itu yang kita ambil. Sama dengan Y. Yang mendekati 5 adalah 4. Berarti sisa 1 kan? Berarti Y kongruen 1 mod 2. Dengan demikian Y sama dengan 1 ditambah 2T, dengan T anggota bagian dari Z, dan dari 2X ditambah 5Y sama dengan 11 dapat diperoleh 2X sama dengan 11 dikurang 5Y. 2X sama dengan 11 dikurang 5 dikali 1 ditambah 2T sama dengan 2X sama dengan 6 dikurang 10T, atau bisa juga X sama dengan 3 dikurang 5T. Nah, selesaian persamaan adalah X, Y dengan X sama dengan 3 dikurang 5T, Y sama dengan 1 ditambah 2T, yang mana T anggota bagian dari Z. Nah,
Sekian penjelasan contoh soal dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan karena kita baru sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, dengan penjelasan contoh soal 7.6 dari Vika Andreni YZ tadi, maka berakhirlah juga penjelasan dari kelompok 1. Akhirul kalam, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan kami mohon maaf atas kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.